Selamat datang di Novel Story, channel yang menceritakan novel berjudul Aku Bukan Menantu Sampah. Jangan lupa subscribe dan like. Sekian dari Mimin, silahkan menikmati ceritanya ya. Aku Bukan Menantu Sampah, bab 464, membersihkan hambatan. Seorang penatua tidak tahan dan maju, menangis dengan getir dan berkata, "Direktur Suri, aku mohon Anda jangan usir aku. Junandus yang menyuruh kami sebelumnya, dia meminta kami untuk bersama-sama mengusir Rocky saat rapat. Dengan dia yang memimpin, beberapa kroni lainnya juga maju satu persatu, dan menjelaskan dengan sekuat tenaga. Benar, Junandus yang memberitahu kami, jika kami tidak mengusir Rocky bersama-sama kami akan kesulitan di perusahaan." Junandus juga mengeluarkan uang untuk menyogok banyak senior perusahaan, dan meminta mereka menentang Rocky. "Kami juga dipaksa, kalau tidak Junandus akan membuat kami kesulitan di perusahaan." Junandus tidak menyangka kroninya akan mengkhianatinya, dia kesal sampai memarahi mereka. "Dasar sampah, sama sekali tidak berguna. Diam kalian semua. Yang harusnya diam adalah kamu." Rocky mencibir, dia dari awal sudah mengetahui Junandus yang melakukan kecurangan di ruang rapat, hanya saja dia sama sekali tidak peduli. "Rocky, kamu tidak berhak mengurus masalah keluarga Jiang." Junandus sangat marah dan berteriak, "Lagi pula, aku pergi atau tetap tinggal, semuanya tergantung pada pemegang saham. Peran kecil sepertimu, sama sekali tidak ada hak untuk berbicara." Rocky tersenyum, dan berkata dengan datar, "Pemegang saham yang memutuskan. Kalau begitu aku akan membuat kamu menyerah." Setelah mengatakannya, dia langsung menelepon Direktur Zhao dari grup Babel, dan berkata dengan dingin, "Pecat Junandus." Grup Babel adalah pemegang saham terbesar dalam joint venture, diikuti oleh perusahaan Wehou yang memegang 10% saham. Junandus langsung mencibir begitu mendengarnya, "Rocky, kamu benar-benar menganggap dirimu penting. Semua perusahaan di dunia ini ingin bekerja sama dengan keluarga Jiang kami. Grup Babel mana mungkin demi peran kecil sepertimu, meninggalkan keuntungan." Dia belum selesai berbicara, hanya terdengar suara hormat Direktur Zhao dari ponsel. "Baik, Direktur Rocky, aku akan langsung mengurusnya." Sebuah kata, Direktur Rocky, tiba-tiba mengejutkan Junandus sampai rohnya keluar dan membeku di tempat. Bahkan ekspresi Suri Jiang juga sedikit berubah, dia berbalik dan bertanya kepada Rocky, kamu adalah bos sebenarnya dari grup Babel?" Rocky mengangkat bahunya, dan berkata, "Aku memegang sedikit saham grup Babel. Karyawan perusahaan, memiliki sejumlah kecil saham perusahaan adalah hal yang normal." Suri Jiang juga menghela nafas lega ketika ingin berbicara, seorang sekretaris berlari dengan buru-buru. "Direktur Suri, tadi Direktur Zhao dan Direktur Wang dari perusahaan Wehou menelepon, dan berkata ingin Junandus meninggalkan perusahaan." Suri Jiang mengangguk, dan berkata kepada Junandus dengan tegas, "Paman keempat, sore ini kamu langsung pergi ke Departemen Personalia untuk menyelesaikan penyelesaian, dan keluar dari perusahaan." Setelah mengatakannya, dia langsung keluar dari kerumunan tanpa menoleh ke belakang, dan naik ke mobil Mercedes-Benz. Orang dari pengobatan tradisional negara juga melapor polisi. Beberapa mobil polisi datang, dan membawa pergi semua anggota Akademi Seni Bela Diri yang membuat keributan. Mengenai Maxi, dia mengalami patah tulang di seluruh tubuhnya dan pingsan, sudah hampir meninggal, tetapi orang dari pengobatan tradisional negara menolak untuk mengobatinya. Mobil polisi hanya bisa mencari rumah sakit swasta, dan memasukkannya ke sana.
Dia terluka parah, bahkan jika menyembuhkannya juga butuh waktu yang lama sekitar setengah atau 1 tahun, dan dia sudah menjadi orang cacat setelah keluar. Berita dan opini publik dengan cepat menyebar cenderung mendukung Rocky secara sepihak untuk sementara krisis perusahaan mereda. Dan perusahaan farmasi Titan juga mendesak PR untuk merekrut sejumlah besar penulis anonim untuk meluruskan masalah di internet. Namun netizen zaman sekarang tidak tertipu semudah itu. Mereka memaki perusahaan farmasi Titan dan mencerca Akademi Seni Bela Diri Pure. Pada sore hari, Junandus menangis, wajahnya murung di bawah pengawasan Satpam, dan berjalan keluar dari joint venture dengan selangkah demi selangkah dan terus menoleh ke belakang. Kehilangan sumber pendapatan utama, bahkan wanitanya, Sarah, juga langsung bersikap buruk terhadapnya. Junandus seperti anjing yang kehilangan majikannya, meninggalkan perusahaan dengan putus asa, dan beberapa kroni yang mendukungnya juga disingkirkan dengan kejam. Nasibnya membuat orang-orang yang tersisa di perusahaan ketakutan, dan tidak akan pernah berani berpikir untuk menentang Rocky lagi. Orang ini sama sekali tidak diketahui latar belakangnya apa, benar-benar sangat misterius. Di perusahaan, Suri Jiang adalah direktur, tetapi sebenarnya orang memiliki hak dalam pengambilan keputusan, hanya Rocky. Di dalam kantor, Rocky menelepon tantenya, Fiska, dan bertanya tentang kondisi Tuan Besar. Sekarang Tuan Besar sedang memulihkan diri di luar negeri, kondisi jiwa dan raganya sementara sudah stabil. Terhadap penyakit Tuan Besar Ardian, Rocky juga tidak bisa melakukan apa-apa. Penyakit fisiknya, dia masih bisa menggunakan teknik medis dalam Nine Grand Heavenly Scriptures untuk mengobatinya. Tetapi kesehatan Tuan Besar Ardian tidak baik, itu disebabkan oleh penyakit kejiwaannya. Beberapa tahun lalu, setelah orang tuanya meninggal karena kecelakaan mobil, Tuan Besar Ardian sangat terpukul, dan langsung menderita penyakit yang serius. Kemudian setelah sembuh, kondisi jiwanya menjadi lemah. Tidak menemukan pelaku kecelakaan mobil, Tuan Besar Ardian terus menyalahkan dirinya sendiri. Dalam jangka waktu yang lama menjadi penyakit kejiwaan, dan menyebabkan kesehatannya semakin buruk. Hanya tantenya, Fiska, biasanya menemaninya, dan menghiburnya. Rocky bertanya, "Tante, keberadaan Liontin Giok itu apakah masih belum ditemukan?" "Untuk sementara belum banyak petunjuk." Fiska menghela nafas. "Aku juga sudah mengutus banyak orang untuk menyelidikinya, tetapi hanya menemukan bahwa Liontin Giok itu berasal dari luar negeri. Mengenai siapa pemiliknya masih belum diketahui." "Tidak apa-apa, kamu juga tidak usah terlalu buru-buru," Rocky berkata dengan tegas. "Pasti ada hari di mana kebenaran terungkap." Dia sudah bersumpah, selama dia masih hidup dia pasti harus menemukan pelaku sebenarnya dari kecelakaan mobil untuk menangkan orang tuanya yang berada di surga. Fiska sangat senang mendengar nada bicaranya yang tegas dan berkata, "Rocky, jika kamu menikah dengan Melanie, kedua keluarga bekerja sama dengan kuat, masih tidak dapat menemukan pelaku sebenarnya. Aku pikir kamu sebaiknya beri sejumlah uang kepada keluarga Liu dan bercerai saja." Begitu mendengar tante berkata seperti itu, Rocky tiba-tiba pusing, dengan cepat mencari alasan, dan menutup telepon. Tante tidak pernah melupakan pernikahan antara dia dengan keluarga Su, dan selalu tidak menyukai istrinya, Dewi. Segera setelah dia menutup telepon, Suri Jiang langsung membuka pintu dan masuk ke dalam kantor, meminta maaf kepadanya, dan mengatakan akan melaporkan masalah ini kepada Krishna setelahnya. Suri Jiang meminta maaf dengan tulus, tetapi Rocky tidak bisa banyak bicara.
Bagaimanapun juga, Junandus adalah paman Suri Jiang, walaupun sudah dipecat, dia tetap adalah kerabat dari keluarga Jiang. Sama seperti ibu mertuanya sendiri, Jenny, walaupun terus berlaku jahat, Rocky juga tidak bisa menghancurkannya seperti yang dia lakukan pada Maxi, dia hanya bisa membiarkannya, dan mengusir Junandus dari perusahaan. Setiap keluarga pasti memiliki kesulitannya sendiri, bahkan keluarga Jiang yang besar dan kuat juga memiliki kekonyolan seperti ini. Setelah Suri Jiang keluar, saat Rocky hendak kembali ke villa, pintu kantor diketuk lagi. Dini berjalan dengan pinggang rampingnya, dan masuk dengan membawakan secangkir kopi panas dengan senyum manis. Mengenakan seragam all kantor berwarna hitam, menutup tubuhnya yang dewasa dan montok, tubuhnya bergelombang, seluruh tubuhnya memancarkan gaya dewasa. Rocky tidak tahan dan meliriknya, terutama tatapannya berhenti beberapa detik pada bagian tubuhnya yang bergolak. Orang secantik ini, sayang sekali menjadi sekretaris. Jika pergi berakting dalam semacam film yang diedarkan secara pribadi, pasti akan langsung menjadi hit. Dini sedikit membungkuk, meletakkan kopi di atas meja, tersenyum pada Rocky dan berkata, "Direktur Rocky, minumlah secangkir kopi untuk menyegarkan dirimu." Postur tubuhnya ini, membuat Rocky bisa melihat langsung ke kerah bajunya, dia hampir mimisan. Wanita ini selalu tidak mengancingkan bajunya dengan benar, juga suka membungkuk di depannya, tidak tahu dia sengaja atau tidak. Dia bahkan curiga, apakah Dini ingin menggodanya. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen dan subscribe ya teman-teman agar saya semangat melanjutkan novel ini. Jika ada yang kurang baik silahkan komen di bawah agar saya memperbaikinya. Sekian dan terima kasih ya.